Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi temanya tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ibu-ibu, kalau dibawa jalan-jalan ke mall mah suaminya insya Allah ya sergap ya. Lah ini dibawa hijrah, diperintahkan kepada Allah, berarti ya, permasalahan rumah tangga dengan istri pertama. Ya ini kan faktor utamanya pertama juga nih. Nah, kita diajak berhijrah ke negeri yang tandus. Jadi selama perjalanan Siti Hajar itu melihat kiri kanan, nggak ada pepohonan. Sehingga dalam percakapannya beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim, kemana kamu akan membawa kami? Ini kan udah was-was nih. Ini rasa-rasanya kayak mau di-prank nih kan. Maka ketika itu Siti Hajar bertanya sampai 3 kali, apakah kamu akan meninggalkan kami di tempat seperti ini yang tiada air, tiada pepohonan, tiada makan, pemukiman aja nggak ada, ya pemukiman aja nggak ada. Nah, jadi bagaimana dia bisa hidup sebenarnya? Secara logika itu bagaimana bisa hidup gitu? Nah, tetapi pada akhirnya, nah ini pelajaran buat kita semua. Apa perkataan Siti Hajar kala itu? Jika ini memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menerimanya. Nah, coba kalau dari seorang ayah nih, kira-kira tega nggak ninggalin anak sama istri ke tempat seperti itu? Mungkin yang pernah ngerasain hijrah nih dari yang ke Cilengsi awal-awal tuh, Satripai nih, ya Raubada. Ya, insya Allah kalau yang Asabigun awalun di sini ngerasain mungkin ya. Satripai juga ngerasain tuh Cilengsi dulu kayak gimana. Pasti kan kayaknya sama Umaro kayak pengen nyeletuk aja. Ini Umaro ada-ada aja nih kadang. Bikinnya suka naruhnya yang di pelosok gitu, kenapa nggak yang di kota gitu. Contoh lagi, mungkin ibu-ibunya berpikir, ya Allah ini suami saya mau nikah lagi kali ya, saya dibuang seperti ini. Tapi tidak dengan Siti Hajar. Siti Hajar menerima itu sebagai suatu ketetapan dari Tuhannya. Nah, ini keteguhan hati ya, keteguhan hati Siti Hajar tadi. Nah, sehingga pada masa itu ketika itu diterlantarkan seperti itu, bukan diterlantarkan, Masya Allah. Tapi menerima ketetapan dari Allah. Allah tidak pernah akan menguji hambanya di luar batas ya. Nah, suatu rangkaian yang dijadikan rangkaian haji, yaitu ketika Siti Hajar tersebut mencari penghidupan, mencari air minum karena anaknya haus. Beliau lari dari Safa ke Marwah. Nah, lagi pertanyaannya lagi buat ibu-ibu juga nih. Ibu-ibu bakal putus asa nggak kalau melihat tempat gersang anak nangis? Gimana Bu? Mungkin kalau istri saya sendiri aja kalau dengar anak nangis, udah gupek gitu kan rasanya kan. Ya hampir keseluruhan semua seperti itu gitu. Nah, tapi Siti Hajar tidak kehilangan harapan. Dia tetap berharap kepada Tuhannya. Karena tidak mungkin Allah tidak memberi jalan keluar. Maka beliau terus mencari hingga akhirnya beliau kembali kepada anaknya. Sudah ada mata air. Nah, ini doa dari Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwasanya semoga Allah merahmati ibunda Ismail, yaitu Siti Hajar, karena telah membendung air Zam-Zam. Nah, kenapa? Ini menurut penelitian, air Zam-Zam itu kalau tidak dibendung awalnya, itu akan menjadi, Arab Saudi itu mungkin akan menjadi lautan. Gitu. Karena saking aliran di dalamnya itu
banyak mineral gitu. Bahkan mungkin tekanannya kuat. Sehingga Nabi Muhammad bersabda seperti itu. Semoga Allah merahmati Nabi Ismail, ibunda Nabi Ismail. Nah, tapi kenapa Nabi Muhammad mencantumkan kalimat bahwasanya terkait membendung air Zam-Zam itu? Nah, di mana ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya yaitu air Zam-Zam jika tidak dibendung, maka Arab Saudi akan ada kemungkinan banjir. Seperti itu. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Kemudian rangkaian selanjutnya yang menjadi rangkaian ibadah haji yaitu melempar jumroh. Nah, penantian dari seorang buah hati, banyak nggak sekarang pasangan yang menanti buah hati? Banyak ya. Sekarang saya tanya bapak-bapaknya nih, pernah mendengar seorang pasangan suami istri yang menunggu anak itu berapa lama? Menunggu kelahiran buah hati itu berapa lama? Paling lama yang pernah didengar berapa? 9 bulan. Sebentar 9 bulan. Berapa ibu-ibu mungkin? 10 tahun. Ada yang 15 tahun. Artis ya kemarin. Nah, ini berpuluh-puluh tahun. Bahkan lebih, dalam kisahnya disebutkan lebih dari 60 tahun. Karena ada 2 literasi. Nah, literasinya juga berbeda lagi nih. Anggaplah 60 tahun. Nah, siapa yang sebenarnya manusia biasa yang tahan menanti kedatangan buah hati selama segitu? Sekian lamanya, tiba-tiba ada mimpi yang menyatakan bahwasannya dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 102 ya. Ya bani inni arafil manami inni azbahuka, yang dalam alih bahasanya bahwasanya wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi telah memotong engkau. Maka bagaimana pendapatmu? Nah, diplomasinya ini cara mengajak pembicaraan yang baik dengan anak ya. Kemudian Nabi Ismail menjawab apa? Ya abati faf, yang tadi dibacakan oleh Qori ya. Faf aluma tu'marun satajundini inni insyaallahu minas sabirin. Wah, tegas sekali nih. Jawabannya sangat tegas. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah menjadi ketetapan tersebut. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Nah, sekarang, jadi ini terkait pendidikan nih pada anak. Nabi Ibrahim pertemuannya dengan Nabi Ismail itu frekuensinya lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih sedikit. Pertemuannya itu tahunan. Nah, jadi bagaimana beliau mendidik Nabi Ismail ini sampai bisa punya keimanan yang sekuat ini gitu, bisa menjawab seperti ini gitu. Nah, dalam kisah lain ketika Nabi Ibrahim datang mengunjunginya, perkara 2 tahun, 5 tahun jangka waktunya ya. Ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan istrinya, ditanya oleh istri Nabi Ismail, nah, siapa engkau? Nah, perkenalkan ya, jadi nama saya sebagai ayah dari Ismail gitu kan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim membuat ketetapan bahwasanya suruh ganti pondasi rumah, atau dalam secara bahasa halusnya gitu, artinya menceraikan istrinya untuk mengganti dengan istri yang lain gitu. Nah, ini beliau langsung aja nurut gitu, seperti itu perintah dari Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana bisa seorang anak yang jarang bertemu mendidik, terdidik seperti ini gitu ya. Nah, kemudian dalam peristiwa tersebut, ketika perjalanan tadi ya untuk menyembelih Nabi Ismail,
itu kan syaitan berkali-kali menggoda. Nah, disebutkan bahwasanya 3 kali menggoda Nabi Ibrahim. Nah, maka adalah syariat lempar jumroh tersebut selama 3 kali. Nah, ini syariat tersebut kebanyakan itu kita bersama orang-orang bersama agama lain seperti Yahudi itu kurang lebih mirip. Akan tetapi yang berbeda justru dari umat-umat Kristiani ya, syariat haji tersebut ya. Kalau keistimewaan Nabi Ibrahim, insya Allah orang Yahudi dengan Islam sebagian besar sama. Hanya umat-umat Kristiani yang sedikit berbeda, memang dalam Injilnya sendiri tidak menceritakan begitu banyak tentang Ibrahim dan Ismail. Bahkan tadi ya, justru dalam Injil itu Nabi Ishak yang disembelih, itu Nabi Ishak yang diganti dengan domba tadi. Sedangkan dalam Islam itu ya Nabi Ismail gitu. Nah, beberapa rangkaian haji tadi menjadi beberapa rangkaian peristiwa Nabi Ibrahim dengan Ismail tadi menjadi rangkaian haji yang kita jalani sekarang ini, yang kita diwajibkan menjalani sekarang ini. Nah, para ikhwan, insya Allah pada peristiwa tersebut kita bisa mengambil banyak ibrah, bisa mengambil banyak ajaran. Makanya kenapa Nabi Ibrahim menjadi qudwah hasanah juga selain Nabi Muhammad. Itu sebabnya karena hal-hal tersebut yang menjadikannya. Nah, kemudian sebagai tambahan tadi ya, haji juga disyariatkan utama yang pada orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi juga menjalani rangkaian tersebut. Tapi saya tidak paham maksudnya hajinya itu sekarang pergi kemana. Nah, yang jelas kita punya persamaan. Sebagian besar kita punya persamaan. Salah satu contohnya yaitu adalah orang-orang Yahudi itu menghalalkan ayam potong atau kurban yang dipotong oleh orang Islam. Karena apa? Karena orang Islam senantiasa dalam pemotongannya menyebut nama Allah. Nah, tapi mereka tidak menghalalkan. Jadi mereka kan selektif banget tuh membeli daging ayam. Kalau bukan dari orang Islam atau bukan dari kalangan Yahudi, mereka menolak. Tapi kalau dari kalangan Islam, mereka menerima. Kenapa? Itu sebab tadi syariat Islam itu lebih terperinci gitu. Dan mungkin karena rangkaian peristiwa tadi gitu, kita punya kedekatan juga. Baik. Nah, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah-kisah tersebut menjadi tauladan, menjadi penguat bagi kita dalam melaksanakan atau dalam beribadah, menjalankan syariat Islam. Dan semoga menjadi apa yang telah kita laksanakan tersebut, mungkin ada ikhwan yang sudah berhaji atau umroh, mendapat pahala di sisi Allah, diganti dengan ganjaran, baik itu hartanya, capainya juga, karena rangkaian tersebut sungguh melelahkan ya. Maka kita ketika melakukan rangkaian tersebut, diusahakan bisa mendalami dengan serius peristiwa tersebut. Nah, apabila ada kalimat saya yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.